Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita mengucap syukur alhamdulillah atas rahmat Allah kita dapat bertemu kembali di channel Wanita Bahagia. Semoga sahabatku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ummu Sulaim, kisah wanita yang paling mulia maharnya. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang wanita yang cantik, cerdas, dan berakhlak mulia. Dialah Ummu Sulaim yang bernama lengkap Rumaisyah Ummu Sulaim binti Malhan bin Khalid bin Zaid bin Hiram bin Jundab bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar al-Ansariyah al-Khuzrajiyah. Berkat sifat-sifat yang agung, Ummu Sulaim dilamar Malik ibnu Nadar. Buah pernikahan keduanya lahirlah seorang anak bernama Anas. Ummu Sulaim termasuk orang yang masuk Islam dari kalangan Ansor. Dengan penuh keyakinan, Ummu Sulaim tanpa ragu meninggalkan kebiasaan orang jahiliyah dari menyembah berhala. Tak mudah bagi Ummu Sulaim untuk memeluk Islam, agama yang paling benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaminya adalah orang yang pertama menghadang laju keimanannya. Malik sangat marah begitu istrinya telah masuk Islam. "Apakah engkau telah musyrik?" Ummu Sulaim menjawab dengan penuh keyakinan dan keteguhan, "Aku tidak musyrik, tetapi aku telah beriman." Ummu Sulaim membimbing anaknya Anas untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Katakanlah la ilaha illallah dan katakanlah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Lalu Anas melakukannya. Melihat keadaan itu, Malik berkata kepada Ummu Sulaim, "Janganlah merusak anakku." Ummu Sulaim berkata, "Sesungguhnya aku tidak merusaknya, akan tetapi aku mengajari dan membimbingnya." Suatu ketika, Malik pergi menuju Syam. Di dalam perjalanan, ia bertemu dengan musuhnya dan mati terbunuh. Mendengar kematian suaminya, ia berkata, "Aku tidak akan memberi Anas makanan sampai ia meninggalkan asiku." Ia kemudian berkata lagi, "Aku tidak akan menikah sampai Anas dewasa." Kebaikan Ummu Sulaim diungkapkan Anas bin Malik pada sebuah majelis. "Semoga Allah membalas jasa baik ibuku yang telah berbuat baik padaku dan telah menjagaku dengan baik." Ummu Sulaim menyerahkan si jantung hatinya, Anas, sebagai pelayan di sisi seorang pengajar manusia dengan segala kebaikan, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah menyambutnya hingga sejuklah kedua mata Ummu Sulaim. Hari terus berganti. Orang-orang pun memperbincangkan Anas bin Malik dan ibunya dengan penuh kekaguman dan penghormatan. Kemudian, kemuliaan dan kebaikan Ummu Sulaim terdengar di telinga Abu Thalha, seorang hartawan di zaman itu. Dengan penuh cinta dan kekaguman, sehingga ia berusaha untuk meminang Ummu Sulaim. Abu Thalha pun melamar Ummu Sulaim dengan mahar yang mahal sekali. Namun, lamaran itu ditolak Ummu Sulaim. "Tidak sepantasnya aku menikah dengan seorang musyrik. Tidaklah engkau mengetahui, wahai Abu Thalha, bahwa sesembahan kalian itu diukir oleh seorang hamba dari keluarga si Fulan. Sesungguhnya bila kalian menyalakan api padanya, pastilah api itu akan membakarnya." Terasa sempitlah dada Thalha. Ia pun pergi dan hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat dan dengar. Namun cintanya yang tulus membuat Thalha kembali datang dengan mahar yang paling istimewa, dengan harapan Ummu Sulaim bisa luluh dan mau menerimanya. Sebagai daiyah yang cerdas, Ummu Sulaim tak silau dengan harta, kehormatan, dan kegagahan. Lalu ia berkata dengan santun, "Tidak pantas orang yang sepertimu akan ditolak, wahai Abu Thalha.
Akan tetapi engkau seorang kafir, sedang aku seorang muslimah yang tidak pantas bagiku untuk menikah denganmu." Lalu Abu Talha berkata, "Itu bukan kebiasaanmu." Ummu Sulaim berkata, "Apa kebiasaanku?" Ia berkata, "Emas dan perak." Ummu Sulaim menjawab, "Sesungguhnya aku tidak menginginkan emas dan perak. Akan tetapi aku hanya inginkan darimu adalah Islam." Abu Talha lalu berkata, "Siapakah orang yang akan membimbingku untuk hal itu?" Ummu Sulaim berkata, "Yang akan mengenalkan hal itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Pergilah Abu Talha menemui Nabi. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya. Saat melihat Abu Talha, Nabi bersabda, "Telah datang kepada kalian Abu Talha yang nampak dari kedua bola matanya semangat keislaman." Lalu Abu Talha datang dan mengabarkan apa yang telah dikatakan oleh Ummu Sulaim terhadapnya. Abu Talha pun akhirnya menikahi Ummu Sulaim dengan mahar yang telah dipersyaratkannya, yakni Islam. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Wanita Bahagia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.